Sekolah SMP Negeri 11 Penajam Pasar Utara. Yang saya hormati Bapak Ibu guru sekalian sebagai bisnis Pasar Utara. Bapak Ibu, izin di sini saya ingin berbagi praktik baik sedikit tentang apa yang telah saya pelajari selama mengikuti PKG selama 3 bulan ini. Pemahamannya demikian. Jadi apa saja sih yang salah satu hal yang saya dapatkan di pendidikan profesi PKG, yaitu pendidikan profesi berkelanjutan PJOK seperti itu Bapak Ibu. Jadi mohon izin Bapak Ibu ya, saya berbagi share screen. Jadi hal pertama yang saya dapatkan ketika mengikuti PKG adalah dalam modul 1.1 yang paling pertama diberikan kepada kami sekeluarga adalah refleksi, kemudian kerangka refleksi dan model refleksi. Jadi di awal pembelajaran sekali kami para peserta diminta untuk memahami apa sih refleksi bagi seorang guru. Jadi pemahamannya lebih khususkan seperti itu. Karena saya yakin Bapak Ibu guru semua sudah lebih memahami daripada saya tentang apa itu refleksi, dan tanpa sadar hampir setiap hari kita telah berefleksi. Nah, jadi intinya pasti sudah melakukan. Hanya saja di sini saya mungkin sedikit ingin memaparkan apa sih yang ditekankan dalam pendidikan yang saya jalankan perihal refleksi tersebut. Ya. Izin Bapak Ibu, ini adalah pertanyaan pemantik dari kegiatan pemaparan saya pada hari ini, yaitu ini tidak perlu dijawab Bapak Ibu, cukup diingat saja, dan semoga nanti di akhir jawaban-jawaban ini bisa kita dapatkan masing-masing seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah apa yang telah Bapak Ibu pahami dan apa yang dimaksud dengan refleksi. Ya. Yang kedua, menurut Ibu Bapak, apakah menurut refleksi akan bermanfaat dalam penerapan pembelajaran? Kemudian, bagaimana Ibu Bapak menuliskan refleksi berkaitan dengan profesi kita sebagai guru? Jadi lebih dikhususkan Bapak Ibu. Jadi refleksi sebagai seorang guru. Karena refleksi tidak hanya sebagai guru, sebagai ibu di rumah, orang tua di rumah, atau bapak di rumah, atau dengan hal-hal lainnya. Jadi di sini lebih dikhususkan sebagai seorang guru. Kemudian seberapa penting menulis refleksi dan kaitannya dengan pembelajaran. Dan selanjutnya, apakah refleksi berdampak bagi diri kita dan bagaimana dampak refleksi menurut Ibu Bapak? Ya, ini adalah pertanyaan pemantik. Dan semoga di akhir sesi pemaparan ini kita bisa sedikit memahami apa yang sudah kita sampaikan nanti. Ya, Bapak Ibu izin, ini ada dua pertanyaan. Jadi saya ingin nanti Bapak Ibu menjawab sesuai dengan pemahaman Ibu apa itu refleksi bagi guru. Jadi ini khusus ya Bapak Ibu. Jadi bagi guru. Jadi yang kedua adalah mengapa kita melakukan refleksi, Bapak Ibu ya. Jadi mohon izin, mungkin Bapak Ibu ada yang bersedia untuk menjawab salah satu dari dua pertanyaan di atas. Monggo silakan. Ya, Buni, monggo silakan. Boleh. Baik, terima kasih. Ini saya jawab yang pertama atau kedua atau bebas Pak? Oh, yang pertama. Kalau menurut saya, apa itu refleksi bagi guru? Menurut saya refleksi bagi guru itu adalah sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan kita dalam proses pembelajaran. Mengapa kita perlu melakukan refleksi? Karena sebagai
guru kita perlu mengetahui sampai mana sih perkembangan kompetensi kita, keberhasilan kita dalam mengetahui evaluasi dan mengevaluasi dari proses pembelajaran kita, apakah sudah berhasil, apakah masih ada perlu perbaikan, seperti itu. Menurut saya itu Pak, terima kasih. Terima kasih Bu atas pertanyaan membantu saat ini sih. Terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu, pertanyaan yang kedua. Mungkin Bapak-bapaknya boleh ingin menjawab mungkin mengapa kita melakukan refleksi. Bapak dua monggo. Ya udah, ibunya aja boleh. Bisa mungkin monggo. Saya mencoba menjawab pertanyaannya mengapa kita melakukan refleksi, karena refleksi itu menurut saya pribadi seperti kita berkaca, bercermin gitu. Adakah yang kurang dalam diri saya? Seperti itu. Jadi kalau seandainya ini berhubungan dengan mengajar atau kita profesi kita sebagai guru, di dalam proses pembelajaran kita pasti ya namanya kita manusia yang tidak sempurna, pasti ada aja kekurangan. Dari situ, dari kekurangan itu kita belajar bagaimana kita memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik lagi, seperti itu. Terima kasih buat Ibu Isa, terima kasih. Jadi apa yang disampaikan Bu Suhartiningsih dan Bu Isa adalah tepat sekali Bapak Ibu ya. Jadi memang kita sebagai seorang guru dituntut untuk selalu merefleksikan hal apa saja sih yang kita laksanakan setiap harinya. Karena memang refleksi sudah menjadi tuntutan, bisa dikatakan sekarang menjadi tuntutan untuk perbaikan di depannya bagi pembelajaran termasuk itu. Baik Bapak Ibu, izin menambahkan ini ya, ini bukan pemahaman dari saya, ini adalah pemahaman dari seorang filsafat atau ahli. Jadi refleksi bagi seorang guru di sini jelaskan adalah sebuah proses di mana teori, praktik, keyakinan serta tindakan yang secara sadar dan sengaja dilakukan untuk meningkatkan peran guru dalam profesinya secara profesional. Mungkin ada sedikit perbedaan dari yang saya jelaskan tadi. Jadi kalimat di sini ada kalimat sadar. Nah, tujuannya di sini adalah kedepannya kita melakukan refleksi dituntut untuk melakukannya secara sadar Bapak Ibu, seperti itu. Jadi tujuan melakukan refleksi itu bukan refleks di luar kesadaran kita. Jadi ini yang ingin ditekankan oleh pelatihan atau pengembangan kompetensi guru yang saya laksanakan selama ini. Jadi dari pihak pengembang ingin setiap guru itu lebih memahami refleksi itu dan melakukannya secara sadar, seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, pengenalan refleksi. Jadi refleksi ini merupakan salah satu cara untuk membantu diri kita kembali terus mengingat dan berusaha mengembalikan pembelajaran pada esensinya. Kita perlu banyak melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang kita lakukan. Jadi ini adalah salah satu cara. Banyak cara untuk kita mengembangkan pembelajaran. Nah, salah satu caranya adalah refleksi, yaitu untuk mengingat kembali. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nah, ini Bapak Ibu sedikit poin penting yang ingin ditekankan oleh para ahli, yaitu adalah bahwa sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari itu kita sudah melakukan refleksi. Contohnya saja, misalnya kita habis jalan tadi ke Sandung, kita kemudian mengingat, kok tadi saya ke Sandung, kok saya tadi nggak lihat jalan. Itu adalah sebuah refleksi yang bisa dikatakan secara tidak sadar, tapi batin, dalam artian mengingat kembali, kok tadi saya ke Sandung ya, seperti itu Ibu. Nah, poin penting yang ingin disampaikan di sini adalah memikirkan tentang apa yang sudah terjadi
Jadi dalam pembelajaran itu apa sih yang sudah terjadi pada hari itu? Kemudian apa sih yang membuat itu terjadi? Dan bagaimana kita menghadapi atau mengatasi kejadian tersebut? Ini adalah 3 poin penting dalam berefleksi seperti itu. Jadi memikirkan tentang apa yang sudah terjadi, apa yang membuat itu terjadi, dan bagaimana kita menghadapi atau mengatasi kejadian tersebut. Kemudian dalam peran kita sebagai guru, fokus kita adalah merefleksikan sesuatu yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Dapat dilihat dari sisi bagaimana bertempuhnya antara teori dengan praktik untuk meningkatkan kesadaran kita atas praktik pembelajaran yang telah kita lakukan. Jadi menghubungkan, Bu. Jadi teorinya seperti apa dan praktiknya seperti apa, seperti itu. Nah, di sini seorang ahli, Bu, seorang ahli John Dewey dalam McGregor, dalam bukunya McGregor dan Cambridge 2011 mengatakan bahwa refleksi adalah alat yang sangat penting untuk membantu kita menjadi guru yang selalu memikirkan tentang apa konsekuensi dari tindakan atau praktik pembelajaran yang telah kita lakukan. Jadi di sini Dewi mengelompokkan guru berdasarkan tindakan yang diambil menjadi 2. Jadi yang pertama adalah guru melakukan tindakan rutin dan guru yang melakukan tindakan reflektif. Jadi mungkin dari sini Bapak Ibu sedikit ada pertanyaan tentang tindakan rutin dan reflektif. Itu seperti ini. Jadi saat awal menjadi guru, sebagian besar guru merasakan bahwa menjadi guru itu merupakan pekerjaan seperti orang kantoran lainnya berupa rutinitas berdasarkan jam kerja mulai dari pagi hingga selesai, seperti itu. Berarti itu pemahamannya apa Bapak Ibu guru? Mungkin Bapak Ibu bisa sedikit. Jadi rutinitas, jadi itu seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah semua itu terjadi karena akumulasi dari tindakan rutin yang dilakukan oleh seorang guru, mulai dari meminta murid untuk berbaris, masuk ke dalam kelas, mengabsen, menyampaikan materi, atau memastikan murid tetap selalu fokus pada kegiatan pembelajaran yang kita berikan. Kemudian kalimat instruksi yang kita berikan termasuk ke dalam tindakan rutin setiap harinya. Misal, ibu tidak akan memulai pelajaran sebelum kalian semua duduk manis ya. Kemudian yang selanjutnya adalah guru, bahkan kita juga bisa melakukan rutinitas proses pembelajaran di dalam kelas atau praktik olahraga di luar kelas dengan cara itu saja. Misal saya mengajar gayanya itu aja, materinya itu saja, seperti itu. Nah, semua tindakan rutinitas itu kadang membuat kita lupa dan mengabaikan bahwa ada sesuatu yang harus diperbaiki dari rutinitas itu. Jadi harapannya adalah dari pemaparan Dewi tadi adalah guru diminta untuk merubah. Jadi tindakan rutinitas itu menjadi tindakan reflektif seperti itu ke depannya. Seperti itu yang diharapkan. Jadi kami yang mengikuti pelatihan diharapkan bisa yang awalnya mengikuti tindakan rutin berubah menjadi tindakan yang reflektif. Dewi mengatakan bahwa tindakan rutin hanya akan berkembang menjadi tindakan reflektif saat guru selalu mencari cara untuk memperbaiki caranya mengajar. Jadi setiap harinya jika kita mencari cara untuk merubah, maka disitulah tindakan guru akan berubah. Ya, ini adalah sedikit pemahaman tentang kegiatan atau pemahaman reflektif yang ingin ditekankan pada pendidikan yang telah saya lewati, Bapak Ibu, seperti itu. Sedikit Bapak Ibu, ini adalah 7 karakteristik pada praktik mengajar reflektif, yaitu memiliki fokus, kemudian
monitoring, evaluasi, ngecek kembali praktik mengajar yang dilakukan. Selanjutnya adalah menggunakan bukti dan data. Kemudian selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan melakukan tindakan melibatkan rekan sejawat, kolaborasi, mengamalkan praktik, mengejar hasil kreatif, dan menjalankan model pembelajaran. Ini ada 7 karakteristik Bapak Ibu. Kemudian ini adalah cara seorang guru melakukan penilaian mandiri tersebut. Jadi di sini ditekankan dalam pemahamannya adalah jika kita ingin menilai diri sendiri, maka ini adalah orientasinya kita. Jadi pertama adalah penguasaan materi, disiplin ilmu kita. Pemahamannya berarti kita sudah sesuai semua ya Bapak Ibu ya. Saya guru PJOK berarti saya mengambil apelnya PJOK. Kemudian proses pembelajaran. Nah, dikatakan sini proses artinya selalu memproses atau melakukan pembelajaran. Jadi kita diwajibkan untuk belajar. Kemudian aktualisasi diri. Yang terakhir integrasi ekologis, dan yang kelima adalah tanggung jawab sosial. Jadi itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kita lanjut ke topik yang kedua. Ini hanya sebagai kerangka. Jadi kalimatnya adalah, yang kedua adalah framework refleksi. Jadi kerangka yang disampaikan sehingga tercipta berbagai macam model refleksi yang ada saat ini, sehingga yang diutamakan atau ditekankan ada dua kerangka. Yang pertama adalah awalnya adalah kerangka dari Burton. Jadi tahapannya adalah what, so what, dan no what. Itu adalah ya, jadi jika kita ingin berefleksi, Burton membentuk sebuah kerangka. Jadi dari kerangka ini terciptalah berbagai macam model refleksi yang selama ini kita gunakan, seperti yang tadi pernah dicontohkan oleh Pak Sukro, yaitu 4P, 4C, dan lain sebagainya. Jadi apa, terus apa, dan sekarang apa. Ini kerangkanya. Jadi kemudian dikembangkan lagi seperti itu. Yang kedua adalah kerangka dari Graham Greene, dan ini dia lebih menekankan kepada deskripsi, perasaan, evaluasi, analisis, konklusi tanggung jawab, dan rencana tindak lanjut. Nah, ini adalah dua kerangka yang saya pelajari di pendidikan dalam mengembangkan model-model refleksi Bapak Ibu. Nah, ini yang terakhir adalah contoh-contoh model refleksi. Nah, dari dua kerangka tersebut akhirnya muncul berbagai macam model refleksi. Untuk khususnya yang pertama adalah segitiga refleksi. Kemudian 4C, kemudian 4F, deal, refleksi 6 topi, model cuaca, dan papan bercerita. Ini model-model refleksi yang ada. Seperti yang kita tadi sudah disampaikan oleh Pak Sukra, yaitu ada 4F. Yang 7 itu mohon maaf Bapak Ibu karena tidak ke-scroll, sudah saya seperti itu. Sudah diantar. Nah itu, jadi 4F seperti perasaan, pembelajaran, penerapan, seperti itu. Kemudian 4C. Nah, ini contoh gambar-gambarnya Bapak Ibu. Segitiga refleksi beserta pertanyaannya. Kemudian 4C seperti koneksi, konsep, challenge, dan perubahan, change, seperti itu. Ya, ini contoh-contohnya. Yang terakhir adalah 4F. Di dalam guru penggerak lebih ditekankan kepada 4F ketika ingin berefleksi. Jadi melalui pertanyaan ini diharapkan kita dapat merefleksikan apa yang sudah kita laksanakan dalam pembelajaran. Seperti itu Bapak. Ya, demikianlah Bapak Ibu, ini adalah
hal-hal yang telah saya pelajari selama kurang lebih 3 bulan, dan ini adalah masih di modul awal, jadi modul 1.1. Jadi modulnya ada 3. Ini adalah yang pertama. Jadi kami peserta PKG diminta untuk lebih memahami dulu refleksi, sehingga ketika melaksanakan tugas kami diminta untuk menyelesaikan setidaknya 2 atau 3 model refleksi. Jadi satu tugas refleksinya harus lebih dari 1, seperti itu kurang lebih. Jadi misalnya menggunakan 4C, kemudian menggunakan 4F atau menggunakan model. Jadi lebih ditekankan ke demikian, sehingga kedepannya setiap guru memiliki pembiasaan dalam melakukan kegiatan refleksi. Ya, baiklah Bapak Ibu, yang terakhir saya memohon satu orang untuk Bapak Ibu merefleksikan apa yang telah kita dengarkan hari ini. Mari Bu Tia, silakan. Ya, terima kasih Bapak. Saya akan mencoba merefleksikan apa yang sudah saya dapat di pemaparan Bapak tadi. Dari pemaparan Bapak saya mendapatkan insight baru bahwa refleksi ini sangat penting dilakukan, apalagi kita sebagai seorang guru. Dan refleksi itu ternyata ada polanya ya. Kita bisa menggunakan pola 4F tadi, yaitu bagaimana kita mengingat peristiwa apa yang sudah kita jalani, kemudian bagaimana perasaan kita, kemudian pembelajaran dan penerapan ke depannya seperti apa. Kemudian tadi apa? Oh iya, kemudian perasaan saya senang Bapak, sekaligus mungkin lelah gitu ya seharian gitu. Kemudian untuk pembelajaran ya kita sama-sama merefleksikan diri ya. Jadi kita bisa tahu kekurangan diri dan jangan sampai kita mengabaikan umpan balik dari teman. Harus kita laksanakan ya. Harus punya kesadaran diri juga gitu ketika diberi umpan balik ya, kemudian berusaha untuk menjadi lebih baik. Kemudian terkait dengan penerapan ke depan mungkin saya dan juga Bapak Ibu yang lain mungkin akan membiasakan diri untuk merefleksi dari apa yang sudah kita lakukan. Dan kami juga berharap Bapak juga bisa merefleksi diri ke depannya agar anak-anak yang semangat untuk olahraga itu jangan sampai terabaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu. Ya, Bu. Alhamdulillah ya, terima kasih. Wah, demikianlah pemaparan yang ingin saya sampaikan pada sesi ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun
semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Aplikasian dari metode SPLDV. SPLDV ini adalah sistem persamaan linear dua variabel. Kemudian bagaimana penerapan SPLDV dalam kehidupan sehari-hari? SPLDV itu kan yang sistem pengaplikasian. Pembuatan media. Mungkin cukup itu yang saya ini adalah salah satu yang saya terapkan di kelas 9 dan sudah ada satu kelas yang sudah mengirim, yaitu kelas 9D. Hasilnya itu ada satu kelompok yang menurut saya itu sungguh wow, karena mereka gimana mereka aktif dalam mengedit video, actingnya ketika video itu seperti lagi drama. Luar biasa. Sekian dari kelompok kami. Kelompok burung. Bapak guru lagi tidur. Pelajaran matematika. SDLP ya. Apalagi SDLP tadi.